Buat memulai sesuatu, kadang kita butuh alasan yang kuat. Nonton F1 juga gitu. Yang nggak pernah nonton sama sekali atau dulu sempat nonton tapi kemudian lama vakum, mungkin butuh alasan buat nonton F1 lagi. Nah, mumpung musim 2021 ini belum berakhir, ada beberapa alasan yang mungkin bisa mendorong lu buat nyoba nonton F1. Apa aja ya alasannya? Untuk kali pertama dalam beberapa tahun terakhir, persaingan juara dunia masih ketat banget. Di F1 era hybrid ini adalah tahun yang paling seru persaingannya. Patokannya adalah tahun ini perbedaan poin antara posisi 1 dan posisi 2 di klasemen pembalap setelah balapan 17 kali adalah yang paling sedikit jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Bahkan di tahun 2015 dan 2020 kemarin, Hamilton udah bisa jadi juara dunia sebelum balapan ke-17 berakhir. Di musim ini, gap antara Verstappen dan Hamilton di posisi 2 hanya berjarak 12 poin aja. Sedangkan musim di era hybrid lainnya yang paling dekat itu ada di angka 24 poin, yaitu di musim 2014. Jelas banget kalau musim ini persaingan juara pembalap jauh lebih seru dari tahun-tahun belakangan. Selama musim berlangsung, persaingan posisi 1 dan 2 ini juga bergantian kayak ayunan. Ini nunjukin kalau Hamilton udah nggak segitunya dominan lagi. Selain rasio kemenangannya yang udah mulai menurun, Hamilton juga dalam kali pertama dalam 3 tahun terakhir mengalami yang namanya DNF alias nggak finish. Itu juga dia DNF karena senggolan sama Verstappen. Jadi emang nungguin Hamilton buat nggak finish itu sesuatu banget. Karena dari musim 2015 sampai sekarang, Hamilton cuma gagal finish 5 kali. Faktor konsistensi ini emang jadi salah satu faktor yang ngebuat Hamilton bisa unggul terus-menerus di F1. Verstappen di satu sisi makin matang. Emang udah seharusnya sih, karena ini adalah musim ketujuhnya di F1. Verstappen meskipun masih balapan bergaya agresif, tapi jauh lebih penuh perhitungan dan gak seseradak-seruduk musim-musim sebelumnya. Ini juga jadi poin penting kalau ingin jadi juara dunia. Karena untuk jadi juara dunia emang gak hanya butuh kecepatan, tapi juga butuh ketenangan dan konsistensi. Ya, siapapun yang nantinya akan jadi juara dunia buat musim 2021 ini udah pasti akan tetap menarik sih. Kalau Hamilton yang jadi juara dunia, maka ini adalah juara dunianya yang ke-8 atau terbanyak sepanjang sejarah F1, ngelewatin rekornya Michael Schumacher, dengan usaha yang gak gampang tentunya. Sisi lain, kalau Verstappen yang jadi juara dunia, tentu prestasi ini adalah prestasi luar biasa hebat karena dia bisa menghentikan dominasi Hamilton selama 6 tahun terakhir. Sama-sama menarik dan pantas banget buat ditonton kan? Selain perebutan juara dunia yang makin seru, perebutan konstruktor juga nggak bisa dilewatin begitu aja. Untuk kali pertama di era hybrid ini, Mercedes dapat persaingan ketat di konstruktor, yang biasanya setelah balapan ke-17 mereka udah jauh banget dari siapapun yang ada di posisi kedua. Sedangkan di musim ini antara Mercedes dengan Red Bull itu hanya berjarak 23 poin. Ini jelas jadi jarak yang sedikit banget mengingat dalam satu race maksimal satu tim bisa mendapatkan 44 poin kalau bisa meraih posisi 1, 2, dan fastest lap. Jadi gap 23 poin itu dengan gampang bisa disalip dalam satu race aja. Jadi posisinya Mercedes itu memang masih rawan banget dan nggak bisa lengah sedikit pun di sisa balap musim ini. Balapan di sisa musim 2021 ini kalau ngelihat dari sisa tracknya cukup berimbang lokasinya antara lokasi favorit Red Bull dengan Mercedes. Red Bull umumnya cocok dengan track berlokasi sangat tinggi kayak di Meksiko dan Brazil, sedangkan Mercedes punya keunggulan di track Yas Marina Abu Dhabi. Untuk Qatar dan Saudi Arabia, keduanya adalah track baru di F1, jadi masih sangat terbuka untuk siapapun menguasai, walaupun kalau dari layoutnya Mercedes punya keuntungan karena didominasi dengan track lurus dan tikungan cepat. Paket mobil Honda makin lama makin bisa ngimbangin mobilnya Mercedes. Konsep mobil high grade-nya Red Bull juga terbukti cocok untuk perubahan musim 2021 ini, yang sedikit memotong bentuk floor mobil atau lantai mobil. High grade Red Bull ini ngebuat mobilnya jadi punya performa sedikit lebih baik dari Mercedes di beberapa track dengan karakteristik kebutuhan downforce yang tinggi atau banyak kelok lambatnya. Selain itu, Mercedes juga udah nggak so dominan dulu karena banyak faktor. Salah satunya adalah reliabilitas mesin Mercedes yang udah mulai menurun. Bottas aja udah ganti 6 kali komponen mesin dari jatah yang seharusnya sekitar 4 kali. Ini tentu udah jadi tanda kalau Mercedes ini nggak sedikdaya itu lagi musim ini. Jadi, meskipun sekarang kartunya ada di Mercedes, namun semuanya masih terbuka peluang buat keduanya untuk ngambil gelar konstruktor. Apakah Mercedes bisa mengunci konstruktornya yang 8 berturut-turut atau Red Bull bisa memutus dominasi Mercedes di era hybrid? Tentu ini jadi tontonan yang sangat menarik buat kita semua. Buat lu yang pernah nonton F1 di era 2000-an awal, pasti masih keinget banget duel antara Ferrari-nya Michael Schumacher sama Mika Hakkinen di McLaren. Dulu fans F1 kebelah jadi dua, kalau nggak fansnya Ferrari, ya paling fansnya McLaren. Udah nggak ada lagi. Nah sekarang ternyata duel klasik itu kembali lagi. Di musim ini, McLaren yang kembali menggunakan mesin Mercedes mulai bisa memperlihatkan performa yang pantas buat perebutan podium di tiap balapannya. Ferrari yang sempat nggak diperhitungkan karena jeleknya hasil mereka di musim 2020 kemarin, musim ini mulai bangkit lagi dan menunjukkan persaingan di papan kedua setelah Red Bull dan Mercedes. Dan emang beneran bangkit sih, di musim ini Ferrari bisa mendapatkan poin dalam 10 balapan berturut-turut. Udah gitu, Carlos Sainz, pembalap barunya, konsisten meraih poin dan udah dapat 3 kali podium sejauh ini.
Baik Ferrari atau McLaren, emang gap poinnya dengan dua papan atas masih terpaut ratusan poin. Tapi persaingan perebutan juara 3 ini masih jadi menarik ditonton karena benar-benar ketat banget antara keduanya. Asiknya lagi, meskipun hanya bersaing untuk posisi 3 konstruktor, tapi di tiap balapan kadang Ferrari dan McLaren ini bisa mengisi podium. Bahkan pernah menang balap juga. Jadi secara umum emang persaingan buat podium udah nggak semonoton, ham buat fair, kayak di 2020 kemarin. Ada track Losail di Qatar yang biasanya ngegelar balapan MotoGP. Ini akan ngegelar balapan F1 untuk musim 2021 ini. Qatar ditunjuk jadi trek pengganti untuk mengisi kekosongan balap yang nggak jadi karena masih kondisi COVID. Salah duanya adalah GP Singapura dan GP Australia. Kesempatan Losail ini buat ngegelar F1 cuma bakalan kejadian di musim 2021 ini. Meskipun antara F1 dan Qatar udah deal buat balik lagi ke 2023 untuk nyelenggarain F1 selama 10 tahun ke depan di Qatar, tapi nantinya F1 akan balapan di trek baru, bukan di trek Losail ini. Jadi ini bener-bener cuma tahun ini aja kesempatannya F1 bisa balap di Losail. Makanya tentu layak banget buat ditonton kan? Nah kalau di MotoGP, trek ini jadi trek pertama yang ngegelar balapan malam buat MotoGP. Secara karakteristik, trek Losail ini dipenuhi dengan tikungan cepat yang mungkin akan lebih menguntungkan buat Mercedes. Hal yang perlu diperhatikan, trek ini sejak dibangun di 2004 belum pernah diaspal ulang. Jadi treknya bakalan kasar dan punya grip besar ke ban. Tapi ya itu bisa ngebikin ban cepat aus. Bakalan asik sih nungguin adu strategi pit stop antar tim di track yang bener-bener baru buat F1 ini. Karena semuanya sama-sama hanya mengandalkan data di simulasi sebelum bener-bener terjun ke track. Jadi jangan sampai kelewatan sih. Salah satu alasan yang bisa bikin lo nonton F1 lagi adalah musim 2021 ini adalah musim terakhir untuk pembalap 3 generasi Kimi Räikkönen. Kimi yang udah balapan dari 2001 di F1 bisa jadi adalah salah satu pembalap yang paling lo kenal. Terutama kalau lu dulu pernah nonton F1. Kimi Räikkönen udah pernah balapan dengan Michael Schumacher, Juan Pablo Montoya, Jenson Button, dan semua jagoan F1 dari era 2000-an. Meskipun tahun ini cuma main di Alfa Romeo dan banyak kejebak di grid belakang, tetap aja nggak bisa dilewatin begitu aja aksi dan polanya di F1. Oh iya, selain Kimi, masih ada juga Fernando Alonso yang musim ini balapan lagi di F1. Emang sih Alonso masih bakalan balapan lagi di F1 buat musim 2022 bareng Alpine. Dua-duanya yang sama-sama juara dunia di era 2000-an ini tentu masih punya banyak aksi buat ditawarin. Ya, gue juga tahu keduanya sekarang udah bukan bersaing buat merebutkan juara dunia kayak musim 2005 atau 2007. Karena sekarang dua-duanya cuma balapan di tim papan tengah yang menjorok ke belakang. Tapi tetap aja kan pantas buat ditunggu duel klasik antara Alonso dan Kimi yang mungkin terjadi di sisa balapan musim 2021 ini, yang sayang banget kalau dilewatin. Alasan lain yang makin bikin gampang lu ngikutin F1 sekarang adalah makin banyaknya channel atau akun yang ngebahas F1 di berbagai sosial media. Dan kalau lu mau cari temen ngobrol soal F1 juga makin gampang, tinggal cari aja di Twitter atau di Instagram. Dan kalau lu mau nyari bahasan atau ulasan F1 di YouTube pakai bahasa Indonesia juga udah makin banyak sih. Ya emang channel-channel ini umurnya belum lama, tapi kontennya udah berkualitas, dan kalau boleh gue sebut misalnya kayak channelnya F1 Speed Indonesia, Mas Dims, atau yang mau beneran pakar F1 berpengalaman, bisa cek ke channelnya Mas Azrul di Main Balap. Mas Azrul ini adalah jurnalis F1 dari era 2000-an, jadi nggak usah ditanya lagi lah ya ilmu F1-nya. Intinya sih makin gampang lah lu dapetin informasi, bahasan, atau soal F1 dalam bahasa Indonesia. Jadi lebih gampang ngertinya dan gak bikin jiper lu yang mungkin baru mulai ngikutin F1. Udah gitu kalau sejauh gua main di sosial media, itu di F1 lokal, masih kondusif banget buat diajak diskusi atau nanya-nanya pertanyaan paling awam sekalipun di sana. Ya bahasa gampangnya sih lingkungan sosmednya belum toksik lah ya. Cuma emang kalau di ranah sosmed yang luar atau di luar negeri, emang udah banyak sih fans F1 yang toksik, ya kita sih nggak usah ikutan kayak gitu kan. Dan inilah alasan yang paling ngebuat kenapa lu harus mulai nonton F1 lagi. F1 sekarang ditayangin gratis dan legal di TV Indonesia. Awalnya para fans F1 Indonesia sempat bingung setelah Fox Sports yang selama ini nayangan F1 di TV berbayar itu ditutup oleh Disney di akhir September 2021 kemarin. Fans sempat bingung akan nonton di mana, apakah di Disney Plus atau ngais-ngais link ilegal di internet. Akhirnya di awal Oktober ada kabar baik soal kejelasan di mana F1 bisa tayang di wilayah Indonesia. Aksiar F1 untuk wilayah Indonesia akhirnya dibeli oleh grup MTech. Grup MTech ini adalah grup yang membawai SCTV, Indosiar, O-Channel, Next Media, dan Video. Grup MTech membuka channel Champions TV4 untuk menayangkan F1 secara live dari sesi free practice, kualifikasi, dan balapannya. Channel Champions TV4 ini bisa diakses dengan berlangganan layanan streamingnya punya MTech, yaitu video.com. Harga berlangganannya sendiri untuk paket sebulan ada di harga 49.000. Masuk akal lah harganya, apalagi lu bisa dapat gak cuma F1 aja tapi juga channel yang ada di video.com itu. Nah, kabar super baiknya F1 juga ditayangin di saluran free to air, alias gratisnya juga, yaitu di O-Channel. O-Channel bisa dicari melalui antena atau siaran digital. Kalau dirasa kurang bagus tangkapannya, bisa lu cari tips-tips dapetin siaran O-Channel di YouTube.
Oh ya, channel ini menyiarkan sesi kualifikasi dan race-nya secara live atau secara langsung. Cuma kekurangannya untuk sesi-sesi itu ada sedikit delay sekitar 3-4 menit. Ya, nggak terlalu berasa sih. Nah, jadi udah nggak ada alasan lagi nih buat lu untuk nyari atau nanya-nanya link gratisan di kolom komentar. Asiknya lagi, grup MTech ini udah berkomitmen buat nayangin F1 di musim 2002 besok. Jadi udah nggak usah nanyain lagi di mana dan gimana cara buat nonton F1 ya. Itu aja sih menurut gue alasan-alasan yang bisa bikin lu mulai nonton F1 atau balik lagi nonton F1. Kalau ada komentar, saran, jangan lupa komen di bawah. Makasih banyak udah nonton video ini, sampai ketemu.